Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shoujo no Frieren episode ke-19 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu Frieren sama Fern itu akhirnya mengikuti ya tes ujian untuk menjadi penyihir kelas 1, dimana kemarin si Frieren itu kan awalnya ditolak ya gara-gara nggak sesuai kualifikasi, karena kualifikasi itu kalau nggak salah mereka itu harus tidaknya kelas 5 atau kelas 3 gitu, gue lupa. Kelas 5 ya, kelas 5. Tapi akhirnya Frieren nggak ada kan, tapi kayak kemarin diterima gara-gara salah satu yang kakek itu ngelihat kalungnya atau apa kalungnya si Frieren lah, jadi diterima gitu. Kemarin si Frieren satu tim ya sama Lawine ya, kalau nggak salah Lawine sama Kane, dua orang Osana Jimmy yang saling berantem tapi mereka itu kayak saling percaya gitu loh. Dan kemarin mereka kira menemukan ya cara untuk menangkap burung stale kalau nggak salah. Itu burungnya itu bisa bilang cepet banget ya. Nah kemarin mereka tuh kalau nggak salah pengen manfaatin barrier kalau nggak salah ya, barrier yang di luar itu tuh. Entah gimana caranya ya. Jadi ya masuk kita mulai aja untuk episode ke 19 ya dari Shoujo no Frieren. Oke, episode 19 kita mulai saja. 1 2 3. Tetap ternyala. Matikan. Dalam grup Bangkoban 3 orang. Gila. Oke. Menarik sih. Kemarin kan kalau nggak salah si Fern itu satu tim sama ini kan. Satu tim sama yang Ubel ya, kalau nggak satu yang hijau. Sama satu lagi itu ya kacamata kalau nggak salah. Gue masih belum tahu sih. Tapi gue penasaran sih sama yang lain ya. Ferran kan atau Ferran kemarin udah. Gue juga penasaran juga sih rencana si Ferran buat nangkep burung Stella itu kayak gimana ya. Apalagi ini karakter banyak banget loh. Gila. Oke. Rencana yang matang. Oh, ini ngikutin gue sama ini juga. Iya. Iya, bahkan kayak mau sesepuh apapun ya, takut ya tetap rasa takut gitu. Iya. Berubah tergantung rekan oh tuh rekan petualang. Oh. Iya, jadi kalau selama dia punya temen, gak mereka gugup takut atau kayak gimana ya. Oh, dia jadi keinget Fern ya. Bagaimana? Oh, berhasil. Stile namanya, sorry. Gue Stella, Stale.
Oh, bisa direbut juga, bener. Gila, nikmatin itu kayak si Ubel ya. Iya, jadi ya juga bener. Setelah Stile itu ditangkap, maka ya mau gak mau mereka bisa saling serang. Gila kecepatan suara gak tuh? Ya pantas sih jadi ujian untuk kelas satu ya. Hmm. Jadi ngendep-ngendep pun gak guna ya. Aku udah nyoba semuanya berarti. Gila, padahal masih jauh loh itu. Jadi susah ngedeteksinya juga. Gila, bener-bener ngeri juga stile ya. Hmm. Iya. Jadi karena diburu jadi mereka jadi waspada, makin waspada. Oh, nyoba sihir. Oke. Sihir untuk menangkap burung. Berburu mengembangkan sihir umum. Oh, iya. Stile. Pasti ada ya gak mungkin semudah itu sih. Oh iya, kalau lu ngedeket bakal lari. Iya, sulit. Iya. 20 meter bisa menyadarin loh. Gimana cara 50 senti? Langkahnya lebar amat. Hmm. Tekan air. Jadi harus dikasih sihir dulu. Ah. Iya nggak bakal deketin, sulit juga. Atau mungkin itu caranya. Oke, let's go. Apa caranya nih? Tadi banyak mereka kayak apa diskusi dan bisa dibilang situasi itu benar-benar cukup sulit untuk nangkep Stile. Berarti ada trik tertentu kah? Manfaatin sihir yang kira nggak dideketin sama Stile. Jadi pengen ngejebak dia gitu atau kayak gimana? Ngajak ribut dengan semua grup lain. Oke. Malah ngebuat yang lainnya pada takut kali ya. Iya. Iya. Dengan muka ini. Iya. Iya kayaknya dia itu nginin sihir dengan gede kayaknya. Atau kayak gimana? Sampai akhirnya mungkin ngebuat yang lainnya mungkin pada kabur itu. Stile yang lain.
Oke. Mhm. Biasa dalam hujan. Gila, jadi mereka bisa tembus, coy. Iya, hujan makanya nggak nembus kan? Lebih dari seminggu. Iya. Oh, berarti mereka bakal bisa jadi pas mereka ke danau, iya, peserta lain bakal kumpul di danau juga. So, nih. Nah, karena stile pun juga iya. Stile juga butuh air juga. Oh, berarti apa mungkin manfaatin danau? Oh, ini si rambut pirang. Gila, langsung action coy. Gila, let's go. Udah lama kita ngeliat action dia Freron ya. Gila. Grup ke-8. Re dan oke. Bukan pirang deh, sorry. Abu-abu. Berarti beda sama yang pirang itu ya? Apa gue lupa ya? Gila, dia pengen ngebegal coy. Oh, ini kerjaan Ferrer kayaknya. Gila, mau ngapain nih mereka? Gue merasa rencananya apa cuy? Oh, nggak bekuin danaunya. Gila, ya bener sih. Kalau ah, gila sih. Kalau danaunya dibekuin iya sih, literally gak bakal dapat air. Bentar. Itu kok ada cut-cut begitu? Apa itu anjing? Wait, what? Itu cut-cut apa tadi? Emang cutnya begitu ya? Oke. Okay. Dan Ken. Dari grup 2. Gila, ini bakal tarung semua. Gila, literally buat kacau medan tempur aja. Bagus, eh. Gak, tadi ada cut yang agak aneh tadi ya, waktu pas kayak tiba-tiba pas mereka ngomong tiba-tiba cut gitu, gue pikir kayak itu sensor kah dari YouTube apa gimana? Masa enggak dong? Farhan mah nggak ada something yang aneh harusnya. Nah, di tempat air lain. Nah, mengacaukan ujian. Nggak bener sih. Tapi malah itu iya ini rencana yang matang gitu kan titlenya. Iya.
Si Fairen kan lagi nyari sesuatu kan. Gila. Diserang monster. Oh, ada monster juga di sini. Berputar-putar di atas kita. Oh, sudah dirapeli sihir. Jadi kayak kalau lu namatin dia lu bakal langsung diincer. Gila. Mentah-mentah jauh ke perangkap mereka. Jatuh. Ya ke kelas satu. Iya, kelas satu. Lauven. Oh kan, iya. Gila mereka minum aja. Simbol otoritas. Jadi nih orang kayak lebih ke arah pengen manfaatin title-nya doang. Dibuang dan dianiaya. Oh, bener sih. Ya beda ini beda sama iblis ya. Kalau iblis lu kekuatan sihir besar bakal apa? Bakal dikagumi. Tapi kalau di manusia ya status. Kalau kita bilang kan sama dia itu dibilang kan sama si gurunya Freren, Flamel, Flamel. Ya si sihir sama ini. Berarti semua air tuh dikasih sihir gitu kah? Oh, mereka ngecek-ngecek kubangan-kubangan airnya, cuy. Apa? Nah, sudah diberi daya sihir, ya. Jadi meski sedikit, iya itu diinin sama si ini, si Karane, Kane. Iya, mas sengaja. Jadi kayak ngebuat mereka tuh, nah itu dia. Iya, jadi saya di kubangan itu dia ngincer. Jadi di kubangan yang gak ada sihirnya itu, maka langsung set 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 langsung dapat di situ, coy. Gila sepuh aja. Iya, mengurangi penggunaan air, tempat air yang ada airnya. Supaya Stila itu bisa datang ke sini, ke tempat yang airnya ini. Oh, dia ngilangin, dihilangin sihir ya. Hmm.
Jadi kayak mode bertapa gitu loh. Gila, Freren mode bertapa. Apa ini? Hewan? Oh, yang burung ya. Jadi dia menyatu dengan alam, ayo Freren, let's go. Oh, itu dia. Wow, ini di pundak ya. Dapat langsung ya. Iya kan 50 cm soalnya. Iya, tapi ini tuh. Nah, iya, jadi langsung dideteksi. Aduh, langsung ya. Gila, langsung ya diincer ya. Enggak fair gak bawa tongkat. Buset. Jadi apa namanya? Iniannya si Barbel tadi ngincar kelompoknya Fern untuk nangkep burung itunya, burung stilenya. Kelompoknya Duncan nyerang Freren buat ngambil stilenya juga. Oke. Penyihir masa kini gila. Langsung dari apa? Langsung dari ini soalnya sepuh aja sepuh Freren. Iya, lu jangan grab. Masalah gini, lu gak tahu sejarahnya, Pak. Dia ngalahin Lukner aja gitu. Iblis. Enggak. Lu jangan remehin, Pak. Ini anak lawan Lukner menang anjing. Dan tanpa kesulitan sama sekali maksud gua. Kotor dan kulas. Nah, berarti bisa bilang cara yang bener-bener licik ya. So deska. Ini bagus. Aduh, anjing habis lagi. Sialan. Ayo sudah ya. Masa penonton kita bisa ketawa-ketawa aja kayak dia tidak tahu gitu. Anjing fair ngelawan Lukner, Pak. Maksud gua salah satu petinggi iblis segimana? Bukan petinggi sih. Maksudnya salah satu iblis loh. Pasukan iblis anjing. Bisa-bisa ya mereka gak tahu sih ya. Kita bisa ketawa doang anjing. Soalnya apa ya kalau menurut sepuh Freren sihir dasar bisa ngalahin penyihir sekarang ya bener artinya ngalahin iblis bisa pakai sihir dasar kan kemarin. Yang pas awal Lugner kan dia pakai sihir dasar terus tuh si Freren. Dan bisa dilihat sihir dasar itu kan kayaknya ngegunain sihir yang apa ngegunain mana yang dikit kan. Makanya kamu bisa dipakai berkali-kali kalau lo mau ngadu ngadu ketahanan kayak banyak apa bukan banyak kan apa bakal tarung lama ya. Ya sihir dasar ya paling paling mumpuni untuk tarung. Makanya apa
kayaknya itu sih alasannya kenapa Freren ngajarin Fern buat pakai sihir dasar, karena emang penggunaan mananya pasti lebih sedikit dibandingkan sihir yang advance. Makanya ketika pertarungan yang butuh waktu lama, maka tuh si Fern bisa bakal aman. Aku sama ke semua, oke. Ya tadi untuk episode ke-19 ya dari Shosho no Frieren. Ya tadi untuk episode ke-19 ya dari Shosho no Frieren gitu. Jadi ya episode yang bagus. Bagus banget istilahnya, ini baru pemulaian dari episode berikutnya yang bakal action gila-gilaan gitu ya. Tapi bisa dibilang di sini tuh bisa dibilang tadi ternyata terreveal ya rencananya Frieren dan kawan-kawan tadi ya, Lawine dan Kane juga. Jadi rencananya mereka itu adalah memanfaatkan tempat air atau kubangan air lah istilahnya untuk tempat minumnya mereka. Jadi bisa dibilang itu berhubungan sama barrier. Maka kenapa kemarin itu kan ditunjukin barrier. Gua pikir awalnya barrier itu bakal digunakan sebagai tempat supaya burungnya itu nabrak ke barrier kan. Gue pikir kayak begitu, tapi ternyata ketika mereka ngeliat barrier, artinya bisa dibilang air dari sekitar yang ada di sekitaran situ tuh bisa dibilang udah nggak ada lagi. Dan air yang bisa mereka dapatkan yang ada di dalam situ, semua makhluk hidup yang ada di situ ya, termasuk burung stile sama manusia sama monster yang di situ adalah ya dengan minum dari kubangan air yang ada. Nah, bisa dibilang ya salah satunya adalah danau tadi. Dan di mana rencananya Frieren dan kawan-kawan itu adalah menutup akses ke stile ya, kepada semua bisa dibilang mempersedikit lah menjadi mengurangi air yang dimana tidak terkontaminasi oleh sihir sama ya biar yang danau tadi yang dibekuin sama si Lawine. Dimana jadi intinya adalah ya tadi mengeliminasi kubangan-kubangan air yang bisa dibilang banyak yang ada di areanya itu ya, di medannya itu, dari kecil menyisakan beberapa dan mereka akhirnya nunggu di sisa-sisa yang gak dia papain itu, supaya nanti Stila itu bisa langsung ngumpul ke sana untuk ngambil minum dan akhirnya langsung ditangkap sama Frieren dengan mode mode meditasinya dia itu ya, bisa ngilangin sihir tadi kan. Dan itu salah satu rencana yang cerdik banget kalau menurut gua, karena kan tadi disebutin tuh ya semua detail-detail terkait dengan Stile itu bisa dibilang nggak mau deketin air yang ada sihirnya. Terus ketika kita nggak bisa ngedeketin dia, bahkan 20 meter aja dia udah sadar. Terus sekarang Stile pun juga makin waspada karena diincar terus. Terus bla bla bla, tadi detailnya banyak lah tadi waktu pas mereka nyeritain trial and errornya mereka ngejar Stile kan. Tapi akhirnya ngebuat rencana tes, dimana kira ya tadi mengecilkan kemungkinan Stile itu datang ke tempat air yang ada di mana-mana tadi, dan akhirnya ya mempersempit ruang Stile supaya bisa minum di kubangan air yang tersisa yang nggak terkontaminasi sama sihir sama nggak beku. Makanya kapan danau itu dibekuin semua tuh, karena biar Stile itu nggak ke danau. Karena kan disebut sendiri sama si Kane kan tadi bahwa dia tuh mau ngegunain sihir itu kan mesti harus ada airnya. Jadi ngegunain sihir itu harus ada airnya, dan airnya pun juga nggak bisa sembarangan. Airnya itu harus dikasih sihir juga. Makanya kenapa dia itu kan nginiin danau gitu kan harus dikasih sihir dulu tuh airnya supaya bisa dikendalin sama dia kan. Jadi istilahnya butuh waktu yang lama. Makanya ya tadi akhirnya dengan memanfaatkan itu, akhirnya danaunya itu bisa dibilang dibekukan supaya, karena emang nggak bisa dialirin sihir ya sama si sama si Kane, akhirnya dibekuin sama Lawine. Nah si Kane akhirnya perginya itu malah ke beberapa kubangan yang dia temui itu pas di jalan. Dia temuin kubangan-kubangannya, dia kasih sihir dikit supaya nanti Stile itu nggak datang ke tempat kubangan itu, dan akhirnya malah pergi ke kubangan yang mungkin sudah disiapkan sama si Frieren dan kawan-kawan. Jadi ya benar-benar cerdik banget kalau menurut gua, rencananya luar biasa, masuk akal banget. Jadi emang dibuat dengan baik itu anjing tadi terkait dengan rencananya Frieren ya, termasuk semua detail-detail terkait dengan perilakunya Stile,
dia saya bilang menyadari sihir, terus akhirnya nggak bisa diserang pakai sihir biasa, kecepatan suara bla bla, semua itu bener kayak dibuild banget supaya rencana Feren itu ya sesempurna ini gitu. Apalagi kan Feren kan tadi punya sihir umum ya, dimana ya dia bisa ngikat burung tapi harus di 50 cm jaraknya. 50 cm itu bener deket banget loh. Makanya kenapa tadi Freren mode bersimpu kan tuh. Mode apa namanya? Mode bertapa ya. Freren mode bertapa akhirnya dia gunakan tuh tadi. Tapi malah dengan rencananya Freren itu ya, medan pertempuran jadi makin seru nih, dimana dengan dibekukannya danaunya tadi ya, akhirnya ya mereka pada panik semua tuh, nggak dapat air, terus nangkap stile pun udah nangkap stile susah, mereka juga harus nggak dapat air gitu, karena danau kan bisa dibilang di situ tuh adalah kemungkinan stile datang ke situ kan pasti gede, ditambah dengan itu juga sumber airnya mereka, makanya ya pasti ya mereka pernah ngumpul di sana ya, dan benar-benar pas dibekuin itu benar-benar ngajak ribut banget satu semua peserta gitu. Dan akhirnya tapi setidaknya Freren tadi dapat ya satu burung tadi, tapi akhirnya diincar sama pasukannya Denken ya tadi, si kakek-kakek yang bisa dibilang tadi kita juga diperkenalkan juga karakternya kayak gimana. Tapi kita sebelum ngomong si Denken ya dan Freren, tadi kita ngomongin dulu tentang partinya si Fern ya, grupnya si Fern, dimana di situ kan tadi ada Ubel sama si yang sama yang kacamata tadi ya, dimana kacamata bisa dibilang kayak tipikal orang yang serius banget dan bener-bener kayak efisien lah orangnya, jadi kayak kalau nggak tarung ya nggak usah gitu. Dan kira mereka kemarin tadi itu diincar sama Wirbel yang rambut putih ya, yang gue pikir awalnya tuh rambut pirang gitu, ternyata rambut putih ya, gue lupa ya, rambut abu-abu tadi rambut putih, yang dimana ya dia ngincer lah, karena kan bisa dibilang potensialnya adalah ya kalau misalkan mereka nggak bisa ngambil stile ya lebih baik rebut dari pasukan lain, itu ngerebut dari grup lain, dan itu yang dilakuin sama Wirbel tadi. Maka kenapa tadi Fern bakal ngelawan penyihirnya partinya Wirbel bakal ngelawan si Ubel, masih ada yang kacamata dia ngelawan yang satu lagi tuh harusnya ya. Tadi gue lupa sih. Kayak gitu. Dan tadi gue coba bisa ketawa-ketawa sih tadi, kayak waktu pas si yang penyihirnya tadi tuh ya, si Ehre apa siapa namanya, itu bilang bahwa si Freren itu cuma pakai sihir dasar gitu, pakai sihir dasar. Kayak kenapa kau pakai sihir dasar? Karena itu adalah yang diajari sama guruku, karena ngelawan penyihir sekarang itu cuma perlu pakai sihir dasar bla 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 bla. Ya maksudnya ya gue tahu si penyihir yang pasukannya timnya Wirbel itu nggak tahu ya bahwa si Fern ini udah ngelawan iblis, Pak, udah ngelawan iblis Lukner, dan Lukner pun kaget waktu pas dia ngelawan Fern kan. Dan menurut gue akhirnya gue ngerti sih alasan kenapa Fern itu ngajarin Fern buat pakai sihir dasar ya. Ini kalau menurut gue doang ya. Jadi kan kayaknya kalau kita ngomongin sihir ya, sihir itu kan ada yang pasti dasar sampai ke advance gitu. Sihir yang bener-bener rumit kan. Ya kita main game RPG aja pasti kan ada sihir yang kuat banget, sampai akhirnya ada sihir yang standar banget kan. Yang dimana pengguna sihir itu kan pasti menggunakan mana untuk bisa memproduksi sihir kan. Nah dimana kayaknya kenapa alasannya Feren itu menyuruh atau mengajarkan si Fern buat pakai sihir dasar itu kayaknya biar si Fern itu pas dia tarung itu bisa dibilang bisa tarung lebih lama. Jadi sihirnya Fern itu nggak bakal habis-habis. Makanya waktu pas kelawan Lukner itu secara sihir pasti jelas lebih jauh dibandingkan Fern dalam penggunaannya waktu pas dia tarung waktu itu kan. Tapi dengan sihir-sihir dasarnya Fern, dia bisa nahan, bisa nyerang. Dan itu bisa dilakukan berkali-kali. Dan ketika lu lagi tarung, bisa dibilang Fern itu benar-benar menang telak di di ketahanan. Jadi makin lama lu bertarung sama Fern, maka lu bakal makin capek, tapi Fern bakal tetap stay seperti itu gitu. Makanya akhirnya Fern bisa menang lawan Lukner itu gara-gara ketahanan. Makanya waktu pas lu inget gak di episodenya yang pas lawan Lukner itu yang dia itu ini
apa nyerang saling serang lah kalau nggak salah. Jadi si Fer itu nyerang pakai sihir, terus saya kira si Lukner tuh nahan pakai apa gitu, pakai batu atau apa, kayu atau batu gitu, gue lupa. Dan itu ditembus sama si Fer. Karena emang sihirnya itu sihir dasar, jadi bisa di spam berkali-kali. Jadi ya tembus aja. Jadi malah yang nggak tahu itu masih Lukner gara-gara kebanyakan sihir gede, sihir advance gitu. Sihir yang berkekuatan gede kan pasti ngabisin mana gede juga. Nah itu ya kayaknya alasannya kayaknya itu sih kalau mood gua kenapa Freren itu nyuruh Fer itu pakai sihir dasar aja, karena biar tarungnya itu ya dia nggak bakal capek. Jadi meskipun nanti tarungnya lama ya malah yang capek malah si lawannya. Dan itu akhirnya kesempatan. Jadi saja kan karena sama aja ya, si Stark kan juga kayak gitu juga. Stark itu kan cara bertarung kan dia cuma ya tadi cuma satu style doang kan, yaitu pakai kapak itu. Dan si Fer juga sama, dia cuma menggunakan sihir dasar. Tapi ya mereka memaster gitu ya, memaster style itu, style bertarungnya mereka itu dia masterkan gitu. Nah itu malah lebih ngeri dibandingkan lu bisa ngegunain sihir yang jago atau lu udah level tinggi tapi akhirnya ya lu nggak memasterkan itu. Nah itu yang ngerinya. Makanya kan si Stark sama Fer kan kuat banget tuh karena itu dia memasterkan hal style gitu, style ya, bukan sihir simpel atau apa, tapi style bertarungnya mereka itu ngeri. Itu menarik sih kalau mood gua. Tapi kalau gua salah ya sorry aja ya, bisa jadi emang ada alasan lain kenapa Fern itu ngegunain sihir dasar. Tapi kalau mood gua alasan paling logik itu emang karena penggunaan mananya tuh lebih sedikit, jadi bisa di spam berkali-kali. Jadi ketika lu tarung sama Fern ya lu literally adu ketahanan. Jadi kalau misalkan lu gunain sihir yang gede gak mempan ke Fern ya mau gak mau lu harus ngadu ketahanan kan istilahnya. Dan bisa dibilang tadi tuh yang si Fern sama timnya itu lah istilahnya. Dan kita nggak ngomongin si Freren sekarang. Jadi Freren sekarang setelah udah dapetin burung stile, akhirnya dia diserang ya sama Denken tadi, pasukannya Denken. Dimana si Denken ini bisa dibilang salah satu hal yang tadi bikin gua menarik itu tertarik ya dengan kata-katanya itu adalah si Denken ini jadi dia itu cuma peduli sama title-nya doang. Jadi istilahnya ini cukup menarik karena itu kan related dengan kata-katanya Flame. Jadi di mana tadi kan si Denken ngomong bahwa penyihir itu meskipun dia sekuat apapun, tapi banyak penyihir yang dia temuin yang jelas lebih kuat malah hidupnya itu sengsara, malah jadi budak dan lain-lainnya. Padahal dia itu lebih kuat secara penyihir gitu. Jadi intinya si Denken ini dia itu cuma pedulinya kenapa dia ikut ujian kelas 1 ini adalah karena ya dia tuh pedulinya cuma title-nya doang. Title penyihir kelas 1 itu yang bisa dibilang dia pengenin. Bukan kayak dia pengen jadi penyihir yang kuat banget atau penyihir yang bisa dibilang ujian kelas 1 ini bisa dibilang untuk penyihir yang kuat atau kayak gimana, enggak. Jadi yang penting title-nya itu. Dimana ya kita kalau berkaca pada kata-katanya Flame ya, dimana ya kalau misalkan lu punya sihir yang kuat, ya lu kalau misalkan lu iblis lu bakal dipuja. Tapi ketika akhirnya kita ngomongin manusia itu ya status title, status gitu. Yang paling dipandang sama manusia itu adalah status. Mau lu sekuat apapun sihirnya ya gak bakal dilirik istilahnya. Ya status itu lu bangsawan, lu tadi penyihir kelas 1, lu title itu yang penting. Itu menarik sih. Jadi kayak literally kata-katanya si Flame itu digambarkan banget sama si Denken tadi. Intinya adalah ya dia cuma peduli title doang. Dia pengen jadi penyihir kelas 1 meskipun dia bukan yang terkuat, pasti jelas lebih kuat dibandingkan dia banyak. Tapi yang penting dia tuh bisa dapat title, that's it gitu. Itu bagus sih. Dan ya gue penasaran nanti bakal jadi kayak gimana ya pertarungan partinya Freren sama Denken, terus tadi partinya Fern sama Wirbel gitu ya. Jika kita lihat nanti kayak gimana gitu. Gue sih yakin bakal amannya soalnya si partinya Fern ya. Soalnya Fern udah pernah ngelawan Lukner ya, pasti harusnya aman-aman aja. Freren juga apalagi. Coba dia tadi pas gue itu dia tuh nggak bawa tongkat gitu. Why? Apa tongkatnya disimpan tadi ya? Dia gak bawa tongkat loh tadi si Freren. Makanya gue bingung lah tongkatnya kemana. Sedikit gue dia bawa tongkat ya. Tapi gue lupa ya. Tapi ya itu tadi untuk episode ke 19 ya dari Shoushou no Frieren. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh di like, comment, dan subscribe. Oh sama satu lagi, sorry. Tadi gue itu waktu pas gue nonton tiba-tiba kayak cut to cut itu ada yang aneh gitu. Kayak
mungkin gue bakal nonton lagi tadi. Untuk gue bakal nonton lagi. Mungkin tadi ada satu hal yang aneh, tapi kayak ada cut yang aneh gitu tadi. Nah, gue takutnya di Muse Indonesia itu di cut. Mungkin ada adegan yang gore atau apa ya. Jadi di cut gitu. Tadi agak aneh aja, ada beberapa cut to cut yang gue kayak, loh kok cutnya begini gitu, kayak agak aneh aja gitu, kayak patah gitu. Tapi gue nggak tahu sih, mungkin emang gue aja yang tadi apa, emang agak aneh aja tadi, tapi emang gue nggak tahu ya. Tapi ya segitu aja untuk episode ke-19 dari Social Friend. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tuh di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di berikutnya episode ke-20 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.